Oke, selamat datang di video tutorial kayaknya sih ya kalau misalnya ada hikmahnya ambil aja dah. Oke, hari ini kita akan belajar HTML. Oke, pertama-tama kenapa HTML, Bang? Isi. Karena kita biasanya tuh selalu menggunakan yang namanya website. Ya mau website apapun itu adalah eh, suatu suatu apa ya kali ya, suatu bentuk dari pembelajaran dari si HTML ini. Jadi HTML ini di dalam website itu kayak top of the dasarnya gitu. Jadi paling dasarnya sebelum buat website itu kamu harus paham si HTML tutorial ini gitu. Bang, tapi HTML tutorial itu bahasa program atau kagak sih, Bang? Nah, HTML itu enggak bahasa program atau kan bukan bahasa program, mereka memakai language atau bahasa penanda yang terdiri dari kumpulan teks. Jadi kalau kita membuat website itu ini wajib ada nih HTML ini gitu. Jadi kalau misalnya kamu buat website tapi gak ada HTML-nya, nggak mungkin bisa. Jadi harus ada HTML-nya baru bisa. Oke. Pertama-tama kita akan butuh download namanya text editor. Bang, text editor apa, Bang, yang paling kece? Anjay gitu kan. Dia pakai nih Visual Studio Code. Kamu download aja. Download yang ini. Oke, nah ini muncul ya, tinggal download aja. Gampang kan? Nanti kalau udah download install. Gak mungkin dong nggak tahu install lu kan. Tapi kalau misalnya nggak tahu ya udah nanti chat di komen dah. Install. Nah, nanti ujung-ujungnya munculnya kayak gini. Up. Project saya kebuka kan ya. Iya. New text file. Ingat next text file. Oke. Gini aja dah. Nanti kita buat folder deh. Folder program GTAing belajar HTML. Oke, folder. Nah, oke guys. Nah, jadi sebelum kita untuk ngoding, aku saran itu kamu itu klik sini. Kalau misalnya tema-temanya beda tuh nggak apa-apa ya. Oke, klik di sini cari namanya Prettier. Betul nggak? Lupa nama tulisannya apa. Ini dia Prettier. Ini install ini. Oke. Udah install, nanti masuk ke setting kalau nggak salah ya. Pula aku juga nonton dari ini juga sih. Setting, text editor, formatting, forward on shape. Oke. Nah, ini aja yang paling perlu untuk setup di awal. Karena programmer itu butuh suatu hal yang clean gitu. Clean apa maksudnya, Bang? Clean itu kayak kita nulis programnya tuh nggak blebet gitu, rapi gitu. Nah, pertama kali untuk buat HTML itu, belajar HTML itu, yang paling penting itu ada istilahnya kata-kata .html. Oke, jadi misalnya belajar .html. Nah, gini. Mau beda lagi kau buat namanya juga bisa. Belajar lagi .ht titiknya HTML. Bisa. Jadi bebas namanya, men. Ini kita hapus dulu ya. Nah, pertama kali kita ngapain tuh? Kita pertama kali bakal buat tag si HTML. Nah, setelah kita buat tag HTML, yang kedua kita lakukan adalah buat tag head. Oke. Buat tag head. Tag ini fungsinya di mana? Untuk apa tag ini, Bang? HTML itu juga untuk apa? Jadi untuk ini HTML ini wajib, kawan. Wajib
dimulai dari HTML sampai ditutup dengan HTML. Namanya kayak gini-gini itu tutup ya. Ini dibilang kata orang itu tag. Oke. Ini adalah tag ataupun bisa disebut elemen. Tapi aku lebih suka manggilnya tag, gampang. Karena tag HTML, tag head, tag tutup hack, tapi biasanya tag hack aja udah. Ini di mana biasanya, Bang? Itu biasanya di sini, Bang. Nah, di sini tuh, Bang. Efeknya di sini ya tuh, Bang. Oke. Buka Bang kan, ayo. Kita buat tag head itu dalamnya ada title. Nah, oh itu kalian nggak tahu ya caranya ya. Kalian kalau misalnya ngetik kan, ada namanya put aja HTML snippet. Tapi di sini aku nggak bisa pula dipakai ya. Di sini longer maintained. Tapi ya kayak gitulah. Atau memang udah bawaan dari si ini sih, memang si Visual Studio Code. Oke, tapi nggak usah dipikirin. Oke, buat namanya title. Nah ini ada, ini klik. Nah kalau misalnya mau cepet title, klik tabmu. Nah oke, enter. Title ini isinya apa, Bang? Bebas, karena dia ngaruhnya itu pasti di sini, Bang. Di sinilah dia ngaruhnya. Oke, misalnya aku buat titelnya belajar ini bos. Nah, kita mau buktikan ini bisa apa enggak? Kau klik kanan di sini, atau kau buka folder nggak apa-apa. Tapi aku lebih suka kayak gini doang. Klik kanan, leave in file explorer. Oke, ini klik masuk kita nanti ke dalam browser. Nah ini kan ada nih, Ntar, aku gedein dikit. Tuh, belajar ini bos. Oke. Selanjutnya Bang, ngapain lah kita Bang ya? Selanjutnya ya kita setiap ada kepala pasti ada badan dong. Ya dong. Nah, betul, kita buat body. Body ini di mana dan untuk apa? Body ini untuk isian dari web itu, Bang. Mana tadi itu? Nah, dia nanti kita bakal ngisi di sini. Kita isilah kata-kata magic programmer. Hello world. Pasti ada tuh muncul. Kebiasaan aku kan. Sebelum kita buka hello world ada yang penting, yaitu penanda teks. Biasanya aku ngomongnya kayak gitu. Penanda teks itu ada H1. Kita buat yang tadi ya. Hello world. Ini enter kan. Hello world. Nah, muncul ya. Apa Bang H1 itu? H1 itu besaran dari teksnya itu. Jadi H1 sampai berapa sebenarnya? Ada H1 itu sampai H6 setauku. Coba kita buat H6. Jangan udah besar, udah kecil. Hello world. Refresh. Nah, dia muncul nih. Hello world. Nah, muncul dia hello world. Ini salah satu penggunaannya. Jadi kalau misalnya kau buat H1 sampai H6, maksudnya H1, H6 itu maksudnya ada H2, ada H3. Nah, oke. Kita pakai teks yang sama. Refresh. Nah, ini dia. Sampai H6 dia makin kecil. Ke atas ke H1 dia makin gede. Ke H6 dia makin kecil. Terus apa lagi Bang? Ada namanya paragraf. Ini deh paragraf. Misalnya kau buat hello world. Tek kayak gini paragraf. Nih. Dia kayak, kok ini kan kayak ada bold-boldnya gimana gitu ya kan ya. Ini ya dia nggak ada bold-boldnya ya udah gini aja. Bang, kok bentukannya itu lebih besar daripada H6? Nah, itu lain cerita. Karena
H1 H6 itu menunjukkan besar dari teks itu, sedangkan paragraf ini menunjukkan kalau itu bahwasanya tulisan. Tapi aku pun nggak kurang tahu juga ya. Ada tahu pendapat yang lain, kalian boleh lah komen di komentar itu. Oke, selanjutnya apa bang? Selanjutnya itu ada istilahnya, kita bisa make yang namanya bentar, pemberian spasi. Itu paling simple kan, itu wajib sebenarnya kalian tahu. Hello world. Menurut kalian bentuknya kayak mana? Ya, bentuknya salah, nggak kayak gini, bentuknya itu ke samping, jadi dia bakal ke samping. Percaya kau? Nah, ini dia. Tapi kalau kau buat jadi H1-nya ada 2, baru dia ke bawah. Tapi kan kita nggak mungkin kita buat H1 banyak-banyak. Kita buat di sini ada tak BR. Nah, ke bawah dia. Allah, apa bedanya ini sama ini, Bang? Nah, kita bisa lihat dari spasinya itu. Kalau ini Word, ini kayak kau shift enter. Jadi dia kayak jarak antara atas sama bawah itu nggak jauh-jauh. Tapi yang ini kau kayak ngenter di Word itu. Jadi dia jauh gitu. Oke. Selanjutnya apa lagi mau kita pelajari nih? Aduh, aku pun bingung. Aku taunya makanya doang. Selanjutnya ada yang namanya kita ada namanya formatting. Kok bisa Bang tahu? Aku nengok ini ada materinya. Oke. Jadi formatting itu kayak apa Bang? Jadi kayak ada istilahnya di Word itu kayak teksnya dibesarkan, teksnya jadi mereng-mereng, gitu-gitu. Kayak mana lah itu Bang ya? Nah, itu biasanya ada di dalam tag H1. H1 itu kayak penunjuk, ini teks loh Bang. Tapi kita pengen teksnya kayak mana gitu. Kita masukkan tag di dalam teksnya itu. Contohnya, bising kali kereta itu. Contohnya, kau klik B. Nah, B ini tag untuk bold. Jadi kita buat ini tag buat tebal. Kau tengok di sini. Oh, nggak nampak tebal-tebal ya. Coba bentar. Sama aja nggak guna dia. Oke. Kok nggak nampak ini Bang? Beda. Oke, kita coba di page ini. Nah, beda kan? Beda lah. Masa nggak nampak kok ini beda? Coba kita hapus tag B-nya. Nah, beda kan? Beda, apa aku bilang? Beda pasti. Sekarang apa lagi yang ada Bang? Ada juga tag untuk mereng-mereng. Tag apa itu Bang? Kayak mana tulisannya Bang itu? Oh, ini dia. Tahu kok kepanjangannya ini apa? Italic. Jadi dia akan mereng. Mana? Kok bingung aku? Kita refresh. Coba kita di H1. Nah, bisa dia ya. Cuman karena H1 itu kayak udah standarnya bold gitu ya, udah standarnya tebal, jadi dia nggak nampak. Oke. Selanjutnya ada banyak, tapi biasanya paling dipakai sih bold sama italic. Dan ujung-ujungnya kadang nggak kepake juga, karena nanti kita akan belajar CSS.
Cascading Style Sheet kalau nggak salah namanya. Oke, selanjutnya kita belajar apa? Selanjutnya kita belajar apa ya? Buat link. Oke, selanjutnya kita belajar buat link. Buat link itu kayak mana itu bang? Apa gunanya link itu bang gitu? Jadi link itu dek, gunanya tuh kayak gini. Misalnya ini kita klik, dia bakal mengarah ke kemana gitu. Bisa ngarah ke file lain, bisa ngarah ke website apa yang kita pengen gitu. Jadi kita bisa mengarahkan orang ketika itu diklik. Kayak mana itu bang buatnya bang? Oke, biar tahu kami efek-efeknya kan bang. Oke, sebelumnya kita rapin lah ini dulu ya. Kita rapiin, terus kita buat ini link. Oke. Wah, jangan pretierku. Setelah itu kita atur. Oke, ini link. Oke, bentar. Biar nggak buta mata kita sama-sama. Nah, ini link. Terus ku coba pakai ini ku hilangkan aja. Kita pakai tag untuk link, itu dia tagnya A. Oke, kan buat dia ada di sini ya. Ini A ini kita buat untuk ngarahkannya href. Nah, di sini baru kita isi kemana aja. Pokoknya yang paling penting kalian ingat itu gini. Coba, jadi kan kalau aku bilang tadi kan www. Nah, jangan lupa kalian tambahkan https ya. Biar dia tahu itu alamat web sebenarnya. Kalau kita klik pun munculnya kayak gini. Nah, sekarang kita lihat dulu dia apa di sini. Kita refresh, kita klik. Nah, jadi kalau dia ada bentukannya pakai HTTP, itu artinya dia bakal ke website. Tapi kalau dia bentukannya kayak gini, kok ini pula aku klik. Kayak gini gitu. Ada lagi tag HTML atau apapun gitu kan. Berarti dia akan masuk ke dalam sini, bro. Dia akan berpindah ke file yang ada di dalam folder itu gitu. Jadi coba kita coba. Ini tadi ya. D belajar.html. File tidak ditemukan karena dia bakal masuk ke dalam file directory kita. Di belajar HTML. Gitu. Atau ini dihapus. Nah, dia bakal ke sini aja. Sini aja kerjaan dia. Bang, tapi sebenarnya apa ya fungsinya ini bang? Nah itu tadi aku lupa bilang. Fungsinya ini, kalau udah kayak gini, itu dia berasal dari file root. Jadi file root itu dari mana bang? Dari C ini. Nah, C masuk ke D. Nah, pokoknya ini namanya file root. Cuman ada kasus juga. Kalau kamu pakai framework ataupun program apapun, file root-nya tuh foldernya itu gitu. Coba kayak gini ya buat ya. Nah, ini menandakan file root-nya itu di dalam foldernya itu gitu. Seberapa penting ini bang? Penting. Ini wajib kamu ingat. Oke. Udah itu apa lagi bang? Apa lagi mau kita pelajari ini bang? Kita belajar cara untuk menampilkan gambar. Apakah ini penting? Penting juga. Karena kalian bakal nunjuk gambar. Apa tagnya itu? IMG. Nah, inilah tagnya. Biasanya aku nambah kayak gini. Nah, kayak mana kita masukkan gambarnya? Kita buat src. Nah, src ini boleh dalam satu folder ini, boleh dalam folder offline. Maksudnya folder offline itu udah kalian download, oke? Tapi kalau misalnya
kalau nggak online juga, kalau dia masih online juga bisa gitu. Misalnya aku mau download download cari foto Ultraman dah. Oke. Nah, ini ada namanya link address. Nah, copy link address bisa di paste di sini. Kalau kita lihat bentuknya kayak gini kan, ya salah ternyata tutorialku. Oke, jadi untuk nunjukinnya kita pakai impact ini kan, kita harus download dulu gambar. Saya foto Ultraman yang kita download ya. Nah, ini dia filenya. Kita masukkan ke dalam file sini. Oke. Ada ya. Ini kita bisa rename semua. Ini assertnya masukkan gini. Tek. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sini nih. Bisa nih seharusnya. Nah, muncul kan? Muncul kan? Coba tutup. Muncul kan? Selanjutnya kayak mana lah bang kita bang? Bisa kita atur besar-besarnya ini bang? Bisa. Dia ada namanya bahasa Inggrisnya atas bawah itu width ke samping sama height tinggi. Nah ini bisa kebuat. Cuman hitungannya itu kalau kita itu kan pakai sentimeter. Di sini pakai px, persen gitu-gitu. Tapi biasanya aku pakai px. Nah tahu ya, berubah deh besarannya. Nah kecil kali memang. Nah kayak gini dia, kayak gini. Oke. Selanjutnya ada juga yang perlu. Ini perlu kali. Nggak perlu kali sih, tapi tetap aja perlu. Alt. Nah, alt ini ngasih tahu kalau ini file apa gitu. Kalau misalnya file ini nggak diproses gitu, nggak bisa terproses gitu. Buat ini Ultraman. Oke, ada. Kita hapus gambarnya. Nah, ini dah. Oke. Kita balikkan lagi. Nah. Selanjutnya bang, kok makin asik nih kan bang? Iya, kayak gitu lah programnya ya. Kadang asik, kadang sesat. Awak yang sesat, awak yang kebingungan. Oke. Selanjutnya kita belajar apa lagi? Belajar tabel katanya. Tapi ada ordered list. Kayaknya bagusan ordered list aja dulu. Oke. Jadi ordered list itu kayak di Word itu kayak nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Ada ordered list sama unordered list. Ordered list OL dan UL, tapi UL jangan dulu. Ada LI nandain. Ini A. Kita copy paste aja. Oke. Kita lihat. Nah, ada nih 1, 2, 3, 4. Tapi kalau misalnya dia pakai UL, nah dia jadi titik-titik ini. Kalau OL kalau nggak salah, bisa kita start itu. Oh, type. Nah, ini ada. Kalau kita tap, dia ada bentukannya. Kalau I dia mulai dari I. Oke. Coba. Ada takut ada nampak kan? Tuh. Ini juga agak-agak penting. Bukan agak-agak penting juga. Kan nanti banyak kasus kau pakai ini. Ngerti kau kan? Selanjutnya apa lagi ya?
kita buat table. Kesukaan saya buat table. Table dalamnya ada t-head, tapi bukan t-head dulu, tr dulu. Tr dia kasih kayak ngasih tahu ini kolomnya loh gitu. Kolom itu yang ke samping ya. Kok kan table 4 gitu. Mana ya? Table kan ada kayak gini tuh. Buat table 2x2. Oh. Ini namanya kolom. Oke. Dia ke samping kolom, tapi kok ke bawah itu namanya row. Jadi sistematikanya kita itu kita harus buat yang ini dulu satu, terus habis itu baru buat yang ini. Tuh. Oke. Di dalam teri ini biasanya kalau di atas table itu ada tebel-tebel. Itu biasanya kan pakai bold. Tadi kan kita bisa pakai bold, tapi di sini kita bisa pakai T aja. T-head, table head. Kalau kita lihat bentukannya, aduh tak nampak ya. Di table ini kita tambahkan namanya border kalau nggak salah. Satu dah. Nah, nampak tak? Terus kalau kan udah aku bilang tadi kita ke kanan dulu. Berarti kan ini kan row ini. Ya, berarti kita mau buat 2 gitu atau lebih gitu. Caranya kayak mana? Caranya ya udah tambahin aja t-headnya. Kita lihat lagi ya. Nah, ada lagi dia. Oke, aman. Terus kalau 6 baru buat lagi TR, tambahin t-head. Nah, oke. Coba kita lihat. Nah, ada dia kan, Bang. Kalau aku pengen kepanjang-panjangin kan pendek-pendek kali ini Bang. Bisa. Kan aku bilang ada namanya atribut sama kayak si iMac bisa pakai width. Betul ya. Nah, hacknya juga bisa. Nah, sebenarnya dari sini kamu tuh udah punya basic yang kuat gitu. Ini aja sih pentingnya. Ini aja menurutku. Karena kebanyakan ujung-ujungnya kamu pakainya nggak pakai H1 tapi pakai P paragraf, pakai iMac juga, OL pasti, tabel juga beberapa kasus juga ada, tapi kadang juga ini nggak kepake juga karena ada CSS. Nah, oh ya satu lagi ini ada TD. Jadi bawahnya dia kayak ini nih. Oke. Jadi pentingnya sih ini sih. Tapi kalau misalnya kamu pengen yang lainnya, pengen lihat yang lainnya juga ada di sini. Nah. Kita masih belajar sampai table. Sebenarnya ada nanti iframe juga ada, tapi JavaScript juga ini penting. Velvet, apalagi semantik. Ini juga ada. Semantik ini kayak nandai mana head, nap, bla 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 itu ada. Tapi pokoknya yang utama dulu kamu harus paham dan lancar pakai ini nih gitu. Oke. Selanjutnya kita buat studi kasus. Bagaimana belajar ini semua yang gampang dan mudah gitu ya. Kita buat studi kasus yang pakai ini aja gitu biar kalian lebih percaya. Sip.